Halo, selamat datang kembali ya. Hari ini kita punya bahasan yang agak lain nih, sedikit unik mungkin. Sumber dari Anda kali ini, wah, sekilas kelihatan simple banget ya. Cuma 3 baris, 3 link teks gitu. Dari Hati Trust Digital Library, ini untuk buku The Power of Purpose-nya William George Jordan. 3 link itu bunyinya, skip to page content, terus skip to text only view, sama skip to search in this text. Mungkin Anda mikir, loh, emang apa sih yang bisa digali dari 3 link navigasi doang? Nah, justru itu tantangannya. Misi kita kali ini adalah ngulik gimana elemen-elemen yang sering kita anggap sepele ini sebenarnya nyimpan banyak cerita. Cerita tentang cara kita berinteraksi sama informasi di zaman digital ini. Jadi fokusnya bukan ke isi buku Jordan-nya ya, karena sumber kita nggak nyampe sana. Tapi lebih ke infrastrukturnya, cara kita sampai ke konten kayak gitu. Siap buat kita bedah bareng. Tentu saja. Ini pengingat yang bagus ya. Seringkali justru hal-hal di sekitar konten utama itu, elemen antar muka misalnya, itu bisa kasih kita wawasan yang, wah, nggak kepikiran sebelumnya. Tentang perilaku pengguna, kebutuhan mereka. Oke, mari kita coba telusuri makna di balik 3 pintasan ini. Sip. Kita mulai dari yang pertama ya. Lompat ke konten halaman atau skip to page content. Kalau ada opsi buat melompat ke konten, ini kan secara nggak langsung bilang kalau ada sesuatu sebelumnya ya. Sesuatu yang bisa dilewatin gitu. Kayak menu pembuka sebelum makanan utama. Iya, persis. Pembuka itu di konteks web bisa macam-macam. Ada header situs, ya kan? Logo, menu utama. Terus mungkin ada sidebar, link-link terkait. Atau info tentang Hati Trust-nya sendiri, tombol login, dan sebagainya. Semua itu kan penting ya buat navigasi situs secara keseluruhan, tapi bisa jadi penghalang juga kalau tujuan utama Anda itu cuma mau langsung baca teks bukunya. Adanya link ini tuh kayak semacam pengakuan gitu ya. Pengakuan. Ya, dari perancangnya. Bahwa perhatian Anda itu ya berharga. Di tengah lautan informasi digital ini, bisa langsung fokus ke inti materi itu kan, wow, mewah rasanya. Jadi fitur lompat ke konten ini bukan cuma soal teknis, ya, kenyamanan semata. Tapi bisa kita lihat sebagai respons terhadap, ekonomi perhatian. Usaha buat meminimalkan gangguan, friksi, biar Anda bisa langsung nyemplung ke materi belajarnya. Jadi semacam tombol penyelamat perhatian gitu ya. Pas kita masuk halaman, terus rasanya, wah rame banget nih tombol sama menu. Tombol ini kasih jalan pintas. Menarik sih ngelihatnya dari sudut pandang ekonomi perhatian itu. Beda ya rasanya sama sekedar ngelewatin daftar isi di buku fisik. Kalau di digital, gangguan visualnya itu kayak lebih aktif gitu narik-narik fokus kita. Betul. Dan satu lagi yang penting, jangan lupakan aspek aksesibilitasnya. Ya, aksesibilitas. Bagi pengguna yang pakai teknologi bantu, misalnya screen reader yang membacakan isi halaman secara urut. Kalau harus dengar semua header dan navigasi yang sama di tiap halaman, itu kan capek ya, makan waktu. Kebayang sih. Nah, link lompat ke konten ini bikin mereka bisa langsung skip ke bagian unik halaman itu, yaitu teksnya. Ini bikin pengalaman mereka jauh lebih efisien, lebih enak lah. Itu poin krusial ya, jadi ini fungsinya ganda. Efisiensi buat semua, tapi dampaknya gede banget buat pengguna teknologi bantu. Desain yang inklusif berarti ya? Oke. Pemahaman baru nih buat link pertama. Sekarang gimana dengan yang kedua? Lompat ke tampilan teks saja, atau skip to text only view. Kenapa ya perlu ada versi teks murni kalau udah ada tampilan halaman buku yang mungkin hasil scan aslinya? Bukannya tampilan asli itu ngasih konteks visual yang penting juga? Nah, itu pertanyaan bagus. Dan ini menyentuh perdebatan inti antara presentasi visual sama substansi isi. Memang sih, tampilan scan asli itu bisa ngasih nuansa sejarah ya. Bisa lihat layout aslinya, tipografi, bahkan coretan-coretan di pinggir halaman. Itu mungkin menarik buat sebagian peneliti. Tapi, tampilan teks saja itu nawarin keunggulan lain. Keunggulan spesifik yang ngejawab kebutuhan-kebutuhan yang beda lagi. Alasan utamanya, yaitu tadi lagi, aksesibilitas. Aksesibilitas lagi ya. Iya, tampilan teks saja itu biasanya formatnya HTML standar. Jadi kode dasar web gitu, tanpa elemen visual yang ribet atau gambar latar. Format begini jauh lebih gampang dibaca sama software screen reader, jadi memastikan kontennya bisa diakses sama teman-teman yang punya keterbatasan visual. Ini kan fondasi penting ya buat akses informasi yang setara. Terus ada juga pertimbangan praktis soal teknologi. Teknologi maksudnya? Scan halaman buku, apalagi kalau berwarna atau resolusinya tinggi, itu kan filenya gede ya, makan banyak data. Oh iya bener juga.
Nah, kalau Anda aksesnya pakai koneksi internet yang kurang kenceng atau pakai paket data yang terbatas, loading halaman per halaman bisa bikin frustrasi atau jadi mahal jatuhnya. Kalau teks murni, jauh lebih enteng. Loadingnya cepet banget. Ini penting buat mastiin aksesibilitas itu bukan cuma soal teknis ya, kayak kompatibilitas sama screen reader, tapi juga soal ekonomi dan geografis. Keterbatasan bandwidth itu nyata soalnya di banyak tempat. Oke, oke. Jadi aksesibilitas teknis dan aksesibilitas karena keterbatasan infrastruktur ya? Betul. Dan yang terakhir, ada juga faktor preferensi pribadi. Dan soal fokus kognitif, sebagian orang memang ngerasa lebih gampang konsen kalau baca teks yang bersih, tanpa distraksi visual dari desain halaman aslinya. Entah itu bercak kertas tua, ilustrasi, atau layout yang rumit. Mereka pengennya nyerap argumen atau ceritanya seefisien mungkin. Nah, tampilan teks saja ini ngasih lingkungan baca yang minimalis buat dukung fokus itu. Paham, paham sekarang. Jadi ini bukan berarti tampilan scan asli itu jelek atau nggak guna ya, tapi tampilan teks saja itu menjawab kebutuhan spesifik. Aksesibilitas universal tadi, efisiensi bandwidth, sama preferensi buat fokus tanpa gangguan visual. Intinya, ngasih pilihan ke pengguna ya. Anda sebagai the learner bisa pilih mode mana yang paling pas sama kondisi dan tujuan Anda saat itu. Mungkin hari ini pengen ngerasain suasana buku tuanya, besok butuh infonya cepat dengan kuota mepet, bisa pilih teks aja. Tepat sekali. Kuncinya di fleksibilitas. Perpustakaan digital kayak Haki Trust ini kan nyimpen warisan pengetahuan yang luar biasa ya, dan memastikan berbagai jenis pengguna dengan berbagai kebutuhan dan keterbatasan bisa akses itu semua, itu misi penting. Pilihan antara tampilan scan dan teks murni ini ya salah satu wujud komitmen ke misi itu. Ini juga memunculkan pertanyaan filosofis yang menarik sih. Apa tuh? Apakah makna sebuah teks itu berubah ya ketika dipisahkan dari bentuk fisiknya yang asli? Wah, pertanyaan dalam tuh mungkin buat dibahas lain waktu ya. Sekarang, kita geser ke elemen ketiga. Lompat ke pencarian dalam teks ini, atau skip to search in this text. Fitur pencarian internal ini rasanya udah kayak udara ya di dunia digital. Sering kita anggap remeh, tapi kalau kita berhenti bentar deh, terus bandingin sama era sebelum ada digital. Coba bayangin deh, harus nyari satu kutipan spesifik atau kemunculan satu nama di buku 500 halaman. Tanpa fitur ini. Repot banget pasti. Iya kan? Mesti ngandelin indeks di belakang buku, itu juga kalau ada dan kalau detail. Atau ya, manual bolak-balik halaman, mata melotot nyari kata yang dimaksud. Prosesnya bisa makan waktu berjam-jam, bahkan mungkin berhari-hari. Aduh, nggak kebayang deh. Nah, sekarang pakai Ctrl plus F atau fitur pencarian internal kayak gini, Anda bisa nemuin tiap kemunculan kata atau frasa dalam hitungan detik. Buat Anda sebagai the learner, ini ngubah segalanya. Perlu cek definisi istilah? Bisa. Nyari semua bagian yang bahas konsep tertentu? Gampang. Ngelacak penggunaan kata kunci sama penulis? Cepet. Ini mempercepat proses riset banget dan memungkinkan jenis analisis teks yang dulu, susah banget dilakuin. Saya ngerasain banget sih dampaknya sehari-hari. Udah susah ngebayangin nulis makalah atau nyiapin presentasi tanpa bisa cari cepat di PDF atau web. Bener-bener naikin produktivitas, tapi, nah ini, ada tapinya nggak sih? Kemudahan ini, apa ada harganya gitu, sisi baliknya? Itu pertanyaan yang relevan banget. Kekuatan besar kan sering datang dengan tanggung jawab ya. Atau setidaknya konsekuensi yang perlu kita sadari. Kemudahan buat lompat langsung ke info spesifik lewat pencarian ini bisa jadi bikin kita cenderung bacanya jadi lebih terfragmentasi. Terfragmentasi, maksudnya gimana tuh? Baca beberapa kalimat di sekitarnya buat dapat konteks dikit, terus lompat lagi ke hasil pencarian berikutnya, gitu. Risiko potensialnya adalah kita mungkin jadi kehilangan pemahaman soal alur argumen secara keseluruhan, atau nuansa yang dibangun penulis pelan-pelan, atau konteks yang lebih luas tempat informasi spesifik itu berada. Kita mungkin jadi, sangat efisien dalam nemuin fakta atau potongan info, tapi kurang terlatih buat memahami bangunan pemikiran secara utuh. Jangan-jangan kita jadi pemburu informasi yang hebat, tapi pembaca mendalam yang kurang sabar. Gimana menurut Anda? Iya juga ya.
potensi jadi pembaca cepat saji gitu ya karena fitur ini, ngambil potongan yang kita butuhin saat itu, tapi mungkin jadi kelewatan rasa keseluruhan hidangannya. Ini bukan berarti fiturnya jelek ya, jelas sangat membantu, banget malah. Tapi kesadaran akan potensi jebakan ini penting banget. Mungkin kita perlu secara sadar gitu ya, nentuin kapan pakai search buat efisiensi, dan kapan kita perlu matiin godaan itu terus baca dari awal sampai akhir, biar pahamnya holistik. Nah, itu dia. Keseimbangan yang perlu ditemuin sama tiap pembaca di era digital ini. Alatnya kan netral ya. Gimana kita pakainya, itu yang nentuin dampaknya. Kesadaran akan bagaimana kita membaca, jadi sama pentingnya dengan apa yang kita baca. Oke. Dalam nih pembahasannya. Setelah kita bedah ketiga elemen navigasi ini, lompat ke konten, ganti ke teks aja, sama cari di dalam teks, mari kita coba rangkum yuk. Apa sih artinya buat Anda pendengar kita? Ketiga link simple ini ternyata kayak jendela kecil ya, jendela ke lanskap besar interaksi kita sama pengetahuan digital. Betul loh. Masing-masing itu mewakili solusi buat tantangan atau kebutuhan spesifik di lingkungan digital. Lompat ke konten itu soal ngelola perhatian dan efisiensi di tengah antarmuka yang potensialnya rame. Ini soal fokus. Fokus ya. Terus, lompat ke teks aja. Ini bicara soal aksesibilitas universal, kendala teknis, sama preferensi personal dalam mengkonsumsi info. Ini soal fleksibilitas dan inklusivitas. Fleksibilitas, oke. Pencarian digital itu. Sekaligus, ingetin kita soal potensi trade-off antara kecepatan nemuin info sama kedalaman pemahaman. Ini soal kecepatan versus kedalaman. Fokus, fleksibilitas, kecepatan versus kedalaman. Secara kolektif, fitur-fitur ini nunjukin gimana desain antarmuka itu berusaha jembatani ya antara kekayaan sumber daya digital sama kebutuhan pengguna yang macam-macam. Termasuk Anda sebagai the learner. Mereka ini alat bantu yang dirancang buat memberdayakan Anda, ngasih Anda kontrol lebih atas cara Anda akses dan interaksi sama informasi. Jadi ini bukan cuma sekedar ngeklik tombol ya, tapi lebih ke memahami pilihan-pilihan yang ada di depan kita, dan gimana pilihan itu bisa dukung atau mungkin tanpa sadar malah ngubah proses belajar kita. Tepat. Relevansinya buat Anda adalah, ya ini, buat mendorong refleksi. Seberapa sering sih Anda pakai fitur-fitur ini secara sadar? Pernah kepikiran nggak kenapa opsi teks aja itu ada? Atau mikirin dampak kebiasaan nyari cepat ke pemahaman Anda? Mengenali alat-alat ini dan fungsinya bisa bantu Anda jadi pembelajar yang lebih strategis di dunia digital. Anda bisa secara aktif milih alat yang pas buat tujuan spesifik Anda saat itu. Entah itu efisiensi, fokus mendalam, atau aksesibilitas. Wah, menarik banget ya. Kesimpulan kita hari ini, jangan pernah remehkan elemen-elemen kecil dalam desain digital. 3 link navigasi dari Hattis-Ross ini, meskipun kelihatannya sepele, udah bawa kita ke diskusi soal perhatian, aksesibilitas, fleksibilitas, bahkan kedalaman pemahaman di era informasi ini. Kita emang nggak nyelamin isi the power of purpose-nya ya, tapi kita udah periksa dengan teliti gerbang yang bawa kita ke pengetahuan semacam itu. Dan ya, sebagai bahan pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang. Kalau alat-alat ini kemampuan buat lompat, nyederhanain tampilan, nyari seketika udah begitu meresap dalam cara kita akses informasi. Sejauh mana sih medium itu sendiri dengan segala fitur navigasinya secara halus ngebentuk bukan cuma bagaimana kita belajar, tapi juga mungkin ngebentuk apa yang kita anggap penting atau seberapa dalam kita bersedia buat gali suatu topik. Apakah cara kita bernavigasi di lautan info digital ini pelan-pelan ngubah ekspektasi kita terhadap pengetahuan itu sendiri? Nah, ini pertanyaan buat direnungkan ya, saat Anda nanti menjelajahi sumber digital berikutnya. Pertanyaan yang bikin mikir memang. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi selanjutnya.